Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Zidan Rizka, Misbah Sulur, dengan nomor induk mahasiswa P373 261 22048. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tentang tumor otak primer. Nah, apa sih tumor otak primer itu? Tumor otak primer itu merupakan salah satu penyakit dengan risiko tinggi yang dapat menyebabkan kematian. Nah, tumor otak primer ini terjadi karena adanya neoplasma pada jaringan otak dan secara lokal efeknya berupa infiltrasi, invasi, dan pengrusakan jaringan otak secara langsung yang akan menekan struktur saraf sehingga terjadi degenerasi dan gangguan sirkulasi darah, menurut Irianto pada tahun 2015. Nah, untuk patofisiologi pada tumor otak primer ini pertama, terjadinya ada koloni stem cell tunggal dengan DNA abnormal. Kemudian, pembelahan mitosis sel yang tidak terkontrol. Nah, dari sistem imun yang tidak mampu membatasi dan menghentikan aberran, kemudian terjadinya pertumbuhan sel-sel baru yang abnormal. Nah, pada saat tumor meluas, maka akan terjadi penekanan kompresi, infiltrasi yang menyebabkan kematian jaringan otak. Kemudian tumor otak tidak hanya menyebabkan lesi pada otak, tapi juga menyebabkan udem pada otak. Lanjut, epidemiologi pada tumor otak primer ini. Nah, berdasarkan sebuah penelitian systematic review, menunjukkan insidensi tumor otak primer di dunia adalah 10,82 per 100.000 penduduk per tahunnya. Tumor otak dapat ditemukan di semua usia, tetapi usia lanjut memiliki risiko yang lebih tinggi. Insiden terbanyak tumor otak ditemukan pada pria daripada wanita dengan rasio 3:1. Lanjut, untuk gejala umum yang terjadi pada penderita tumor otak primer ini, yang pertama ada nyeri kepala yang diakibatkan penekanan-penekanan terjadi dalam otak. Kemudian ada kejang, linglung, lemahnya otot wajah. Nah, lemahnya otot wajah ini bisa terjadi karena adanya infiltrasi jaringan-jaringan saraf yang menekan pada otaknya. Jaringan-jaringan tersebut, jaringan saraf yang mengalami infiltrasi termasuk terkhususnya yakni saraf pada otot wajah. Kemudian ada perubahan kepribadian dan selanjutnya ada tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial. Salah satunya yaitu pandangan kabur, mual, muntah, penurunan fungsi pendengaran, perubahan tanda-tanda vital, dan bisa dapat menyebabkan afasia. Nah, untuk gejala klinisnya ini dibagi dari bagian-bagian per lobusnya. Yang pertama ada lobus frontalis, temporal, parietal, dan occipital. Sesuai dengan pembagian lobusnya, gangguan-gangguan yang dapat terjadi gejala klinis yaitu seperti di bagian frontalis, gangguan intelektual, perubahan-perubahan emosional dan pola pikir tingkah laku dapat timbul akibat adanya kerusakan pada lobus frontalis. Begitupun di lobus frontalis yang dapat mengganggu sistem pendengaran pada pengidap tumor otak primer. Dan juga parietal, selanjutnya occipital, gangguan penglihatan, juga gangguan keseimbangan. Nah, penata laksanaan pada tumor otak primer ini dapat dilakukan pengecekan dengan CT scan dan MRI, lalu dapat dilakukan dengan elektroencephalogram, EEG, kemudian pemeriksaan cairan cerebrospinal, dan yang terakhir angiografi cerebral dan biopsi stereostatik. Nah, untuk pengobatan pada penderita tumor otak primer ini dapat dilakukan yang pertama dengan kemoterapi. Selanjutnya dengan operasi pembedahan. Operasi pembedahan dilakukan untuk membuang sel-sel jaringan yang telah teridentifikasi rusak atau abnormal pada jaringan tersebut. Kemudian terapi radiasi dan yang terakhir ada fisioterapi. Nah, untuk penerapan fisioterapi pada penderita tumor otak primer ini diterapkan untuk
pasien pasca operasi. Nah, pada pasien pasca operasi, jika mengalami fungsional gerak tubuh pada pasien itu terganggu. Nah, fokus pada latihan tentang gerak, kemudian latihan resistif progresif, latihan pada keseimbangan, latihan daya tahan, dan latihan berjalan. Untuk membantu mempercepat proses pemulihan, pasien akan disarankan untuk mengikuti program fisioterapi. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Itulah pemaparan tentang tumor otak primer. Makan ketan, tambahin pakai nasi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.